Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, pagi ini ketemu lagi sama Kak Ayu dari kampus Polindo Madiun. Nah, di sini nanti kita akan kedatangan tamu spesial yang tentunya teman dekatnya teman-teman yang ada di Polindo Internasional. Nah, pastinya kan belum tahu ya siapa. Nah, di sini selamat datang Ibu Lili Purwaningsih. Halo, selamat Oke. ketemu lagi Mbak Ayu. Mungkin bisa disapa teman-temannya Bu yang ada di rumah. Oke, halo adik-adik, teman-teman, anak-anakku. Ya, saya bilang seperti itu ya untuk mahasiswa saya, mahasiswa saya. Untuk Mbak Ayu sekarang dulu dia adalah anak saya, sekarang rekan saya. Gimana itu ceritanya? Oke. Ya, saya Bu Lili, saya Lili Purwaningsih MPD. Iya, benar. Jadi Ibu Lili Purwaningsih MPD ini adalah salah satu dosen yang ada di kampus Polindo Madiun, atau lebih tepatnya adalah instruktur bahasa Inggris, baik untuk akuntansi, sekretaris, maupun perhotelan, apapun jurusannya ahlinya. Oh, jangan gitu dong. Iya. Gini Bu, kira-kira sudah berapa tahun mengajar di kampus Polindo Internasional? Kalau kira-kira sudah nggak kira-kira lagi Mbak Ayu ya? Iya. Saya tuh di Politeknik Indonesia Madiun itu mulai awal Politeknik Indonesia Madiun dari tahun 2011. Wow. Saya di sini. Sudah lama ya Bu? Udah Saya hampir ini 9 tahun. lumayan. Kalau misalnya saya ini jualan sudah buka cabang di mana-mana. Iya, benar Bu, benar. Alhamdulillah sudah bergabung di PI hampir 9 tahun. Wow. Itu saya di sini kesan saya, kalau ditanya kesan apa? Banyak. Saya bangga. Wow, iya. Jadi untuk Bu Lili ini memang di sini itu mengajar selain bahasa Inggris untuk apapun ya jurusannya Bu. Nah, di sini juga bisa memotivasi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman nanti yang mungkin bingung, nah disinilah kita nanti akan bahas di tema kali ini, yaitu ikuti mimpimu. Iya, dalam bahasa Inggrisnya follow your dream. Betul sekali. Nah, di sini kesempatan teman-teman nanti untuk yang masih bingung, masih bimbang mau melanjutkan atau memilih perguruan tinggi itu di mana atau kuliahnya di mana, disinilah nanti tempatnya kita bahas ya Bu ya. Betul sekali. Iya, Betul sekali benar. Mbak Ayu. Nah, kira-kira gimana Bu pesan-pesan Ibu terkait untuk adik-adik semuanya yang Ibu ajar? Apakah mungkin ada yang ngebedain Bu kayak gitu atau gimana? Oke, saya cerita ini dari awal ya, berarti panjang ya, berarti ini sampai sebulan kayaknya nggak selesai. Iya, benar. Tapi kita singkat aja, nggak usah Iya. takut ya teman-teman semuanya. Iya, Di sini, agak oke. Saya sebenarnya tadi saya sudah mengungkapkan bahwa saya di sini hampir secara otomatis di sini ya. Karakter siswa seperti apapun saya paham seperti apa ya di sini ya. Karena dari tahun 2011 itu masih awal PI ada di Madiun. Ya, Polindo Madiun. Itu benar-benar babat alas. Benar-benar babat alas. Ya alhamdulillah kita dipercaya sampai hari ini PI, karena di PI itu ada sebuah kelebihan yang tidak dipunyai oleh perguruan tinggi lain atau dengan di sini lembaga-lembaga yang sejenis di Madiun. Benar Ibu. Itu yang saya paham sekali di PI, karena saya hampir 9 tahun saya saya tahu perkembangan PI itu seperti apa, dari mulai lahir di sini sampai dia belajar berangkang, istilahnya merangkak sampai dia belajar berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai hampir 9 tahun. Kalau 9 tahun di sini sudah kelas 5 ya, kelas 5 SD, kelas SD ya. Nah, itu sudah bisa berpikir secara abstrak, bisa berimajinasi, bisa berkreasi di sini. Karena otak-otak anak-anak yang terlahir dari PI di sini tidak diragukan lagi.
Mereka amat sangat berpengalaman. Mereka amat sangat punya skill. Dalam bahasa Inggrisnya skillful ya di sini ya. Iya, Artinya punya keterampilan yang memang benar dibutuhkan oleh dunia kerja. Iya. Yang saya pahami seperti itu. Selama saya ngajar di sini, saya juga mengajar ke mereka itu teori, no. Teori di sini bagi saya hanya 10%. Iya, benar. Iya. Saya mengajar kalau dalam bahasa Inggris kan lebih ke skill speaking ya di sini ya. Iya. Karena memang dibutuhkan speakingnya. Kalau untuk listening semuanya bisa listening ya di sini ya. Kalau khusus bahasa Inggris ya di sini ya. Untuk speaking, nah di sini saya memotivasi mereka. Speaking itu tidak seberat yang dipikirkan. Nah, itu Bu. Biasanya kan kalau Iya. kita kan kalau adik-adik yang ada di rumah pasti kan bingung ya. Kalau bahasa Inggris itu pasti di pikiran teman-teman berat. Iya, beratnya saya paham Mbak, beratnya Nah. di apa itu? Beratnya karena mereka tidak mau mempelajari vocabnya. Aduh. Atau artinya kosakatanya. di Iya, sini. benar Ibu. Karena yang paling penting dalam bahasa Inggris itu bukan grammar, tapi kosakata. Kosakata misalnya ada kata benda, meja, bahasa Inggrisnya apa. Nah, untuk kita bisa belajar kosakata, pertama kali di otak kita itu harus merubah mindset kita. Iya. Think in English. Misalnya ketemu sendok, bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, Seperti itu. Setiap kita masuk ke ruangan, masuk ke suatu tempat tertentu, think in English. Misalnya ketemu pohon, apa ya bahasa Inggrisnya? Nanti akan langsung masuk kotak. Itu salah satu cara bagaimana saya bisa belajar bahasa Inggris. Itu pengalaman Oke, saya di iya situ. sih Bu. Karena memang untuk pembelajar bahasa Inggris sendiri untuk pengaruhnya di dunia kerja itu emang sangat Besar sekali Mbak. sekali. Itu salah satu Iya. poin plus Mbak. Salah satu poin plus. Nah disinilah di PI ini bahasa Inggris saya bersyukur sekali bahasa Inggris itu sebuah concern yang amat sangat dikonsernkan dalam di PI di sini Iya. bahwa bahasa Inggris itu penting sekali. Karena apa? Itu ada nilai plusnya. Iya. Karena bahasa Inggris itu salah satu soft skill ya, bukan hard skill ya di sini ya. Soft skill itu sangat diperlukan selain hard skill di sini. betul. Nah. Apalagi ketika nanti teman-teman itu udah masuk pemagangan. Betul penyaluran sekali, kerja itu betul sangat sekali, betul membantu sekali. Nah di PI salah satunya keunggulannya di sini adalah PI sendiri concern sekali dalam pembelajaran bahasa Inggrisnya, terutama bahasa Inggris yang berhubungan dengan jurusan-jurusan yang ada di PI. Misalnya kita ada mahasiswa yang jurusannya akuntansi atau accounting. Nah, di situ Iya. kita akan diajari English for accounting. Itu Betul. tidak hanya kita belajar speakingnya, kita belajar term-termnya, istilah-istilahnya dalam akuntansi seperti apa. Agar nanti pada saat dia sudah di dunia kerja, dia itu bisa mengerti apa toh apa namanya COGS itu apa sih? Cost of goods sold. Itu bahasa Indonesianya apa? HPP jualan. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Betul Ibu. Kalau untuk sekretaris sendiri bisa dicontohkan? Kalau sekretaris sendiri banyak sekali di sini. Sekretaris itu lebih ya daripada Iya, benar. daripada akuntansi ya, karena akuntansi biasanya di belakang meja. Betul. Ibu. Kalau sekretaris itu dia langsung menghadap customer Nah, di sini ya. langsung berkomunikasi Langsung menghadapi tatap klien muka. di sini. Nah, klien di situ kita tidak bisa prediksi. Kliennya dari mana? Kalau dari Indonesia, dari Ponorogo, dari Madiun, Nah. dari Ngawi, itu oke nggak bahasa Jawa, enggak apa-apa ya. Nah, kalau kita ketemu kliennya itu misalnya dari Vietnam, Nah, dari itulah. Filipina, dari China, apalagi dari UK, Amerika, otomatis English is used in communication. Gitu. Nah, untuk anak sekretaris sendiri yang paling saya tekankan di sini adalah writing dan speakingnya. Karena writing untuk nulis email. Oh iya. Ya, nulis surat-surat yang Surat masuk, menyurat. surat menyurat di sini, persuratan ya di sini ya. Kemudian kalau untuk speaking, pada saat mereka bertemu klien ya di sini ya untuk handling telepon. Nah, di situ itu Menerima penting tamu. sih, iya menerima tamu. Nah, itu yang paling penting yang saya ajarkan di sini. Oke, iya Ibu. Ya, memang pengaruhnya untuk bahasa Inggris sendiri memang di dunia kerja itu sangat penting dan juga sangat gimana ya, mendukung sekali lah Iya, ketika betul nanti ke sekali. teman-teman semuanya itu masuk ke dunia kerja. Apalagi saat ini pun semua lowongan pekerjaan itu harus setidaknya itu bisa bahasa Inggris. Betul sekali, betul sekali. Ya paling enggak kita paham lah ya apa yang diomongin. Iya. Kalau ditanya, are you okay? Jawabannya apa ya? Apa ya? Jangan gitu deh ya. Are you okay? How are you? Jawabnya, jangan ya. Nah, kalau ditanya how are you? I'm fine. Kalau ditanya how's life? Loh, lagi itu. Nah, itu artinya untuk menanyakan kabar selain how are you. Artinya, oh, my life is
wonderful. Nah, Wow. seperti itu. Atau ada lagi how's everything. Itu sama kayak how are you ya di sini ya. Makanya di sini kalau belajar bahasa Inggris itu ekspresinya banyak ya di sini ya. Tidak hanya istilahnya kita tidak hanya makan tempe. Ada kalanya kita makan tahu, makan ayam, makan daging, nggak melulu how are you ya. Bosen nanti. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu Mbak Ayu. Iya, good morning itu saja ya. Padahal ini sudah siang, good morning, misalnya seperti itu ya. That's the simple example of our expression in English. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu kan juga dekat dengan anak-anak semuanya, baik yang sudah alumni pun, baik yang ini masih perkuliahan. Nah, tentu kan ada pesan dan kesan tersendiri biar nanti teman-teman mungkin yang di luar sana nanti masih bingung. Nah, mungkin termotivasi untuk nantinya aku tuh suka loh bahasa Inggris ternyata gitu. Itu gimana Ibu? Kesan saya ya, kesan dulu ya di sini ya. Untuk anak-anak saya yang sudah saya ajar, yang sudah selesai saya ajar ataupun masih dalam proses saya ajar, kesan saya itu campur aduk, Mbak. Campur aduk ini maksudnya maksudnya adalah saya bangga, kadang bangga, kadang itu gregeten gitu ya. Karena nggak bisa-bisa Bu. bukan seperti itu. Gregetannya itu gini, mereka tuh punya motivasi, punya keinginan, tapi tidak termotivasi. Beda loh ya di sini ya, punya keinginan tapi tidak termotivasi. Keinginan itu hanya ingin, tidak diwujudkan dalam tindakan action. Itu bedanya. Itu bedanya di situ ya. Kalau motivasi itu keinginan plus action. Nah, di sini yang saya dapatkan pada saat saya ngajar ke anak-anak di sini, saya berusaha untuk memotivasi mereka. Saya pertama saya ingin mengetahui keinginan mereka dulu. Kemudian setelah itu saya memberi motivasi bahwa keinginan tanpa motivasi nonsense. Artinya ikuti mimpi Anda itu tidak akan terwujud. Ya seperti itu. Itu kesan saya ya untuk anak-anak ya wajar lah Mbak ya, anak-anak namanya anak-anak pelajar ya. Saya juga pernah menjadi mahasiswa bertahun-tahun. Iya benar. Seperti apa rasanya, apalagi kalau mereka pada saat dikasih tugas ya di sini ya, tugasnya seabrek, dosennya beda-beda, tugasnya seabrek gini ya. Nah, mereka itu akhirnya bilang gini, Bu kok tugasnya banyak lah, kamu mau apa? Gitu kan, sering saya sebenarnya mau apa? Nggak usah banyak-banyak, ya udah, nggak usah saya ajarin, ya enggak lah Bu, ya nggak apa-apa Bu, belajarkan tugasnya. Terus kemudian saya memotivasi mereka. Seorang siswa di sini ya. Seorang siswa apalagi di atas siswa ya, kita di sini sudah mahasiswa yang maha itu sudah istilahnya pemikirannya sudah logis, kritis, kemudian kreatif, itu harus dimunculkan di situ. Tanpa ada dorongan, motivasi, kreativitas itu tidak akan terwujud di sini. Itu yang saya kesannya. Kalau kesan buruknya ya apa ya, banyak sih kesan buruknya. Kadang-kadang kadang-kadang itu gini loh ya. Ada mahasiswa yang ya ini masalah sedikit ya, masalah etika aja ya sebenarnya ya, masalah banyak sekali mahasiswa sekarang itu kadang kurang mengerti etikanya, etika untuk kadang-kadang berbicara dengan instruktur ataupun dosen ataupun dengan karyawan-karyawan yang ada di sini atau mbak-mbak yang ada di sini yang mengurusi mereka. Kadang tuh mereka menempatkannya oke lah kita berlaga as a best friend, oke never mind ya di sini ya, tapi kita juga harus tahu etikanya seperti apa. Nah itu yang perlu ditekankan ke anak-anak di sini. Tapi alhamdulillah di PI sendiri itu dari awal instruktur itu sudah diberi diberi wawasan oleh pihak PI sendiri bahwa kita sebagai instruktur itu dituntut untuk memberikan anak-anak itu wawasan bahwa berperilaku attitude yang baik itu akan istilahnya akan menunjang ya. Akan menunjang di dalam karir mereka. Iya, gitu. benar. Alhamdulillah kita sebagai instruktur, saya pribadi sebagai instruktur tiap pagi kita akan berdoa sebelum belajar ya di sini itu suatu kewajiban. Di sini suatu kewajiban. Karena supaya nanti pembelajaran itu lebih betul sekali. Kemudian untuk masalah kerapian itu juga sama bagi kita instruktur, itu juga ditekankan oleh pihak PI ya di sini ya, agar apa? Ya kita kembali lagi ke anak-anak di sini. Kalau kita disiplin, kitanya disiplin instrukturnya, otomatis anak
anak-anaknya juga Mengikuti disiplin. nanti. Itu salah satu soft skill yang ada di PI juga. Betul ya Bu. Nah, Satu lagi Bu, saya mau tanya. Ini kan untuk programnya di Kampus Polindo Internasional kan ada program 1 tahun sama 3 tahun. Dan kebetulan ini kan juga mendekati waktu lulus. betul sekali, Nah, betul karena memang sekali. ini udah semesternya udah semester akhir. Iya, kayak betul, gitu ya, betul, Ibu, betul, maksudnya. betul. Nah, ini kan tentu saja teman-teman semuanya kan ada yang mengerjakan TA seperti itu Ibu. Nah, otomatis kan ada yang salah satunya juga menggunakan bahasa Inggris. Oke. Nah, itu mungkin ada pesan tersendiri Bu, gimana? Apalagi kan pengerjakan yang abstraknya juga Oke. pakai bahasa Inggris juga Ibu. Oke, nggak usah takut ya. Sekarang itu zamannya teknologi digital era ya di sini ya. Kalian bisa langsung klik aja di bukannya saya mengesampingkan profesi saya sebagai dosen ya di sini ya, sebagai dosen bahasa Inggris terutama ya di sini ya. Kalau untuk skill writing atau apa, anak-anak itu dari awal pada saat bahasa Inggris itu juga sudah saya ajarkan bagaimana cara menulis pakai bahasa Inggris, paling nggak 1 paragraf. Penulisan yang benar itu seperti apa? iya. Itu sudah saya ajarkan di sini. Nah. Nah, untuk karena apa? Ya itu saya tekankan kepada mereka pada saat nulis TA itu mereka pakai bahasa Indonesia ya. Ya, pakai Tapi bahasa pada Indonesia saat sudah diupload itu uploadnya ada 2, ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Saya tekankan bahwa nulis abstrak di bahasa Indonesianya harus benar dulu. Setelah itu baru di bahasa Inggris kan. Karena kita memang basicnya adalah bahasa Indonesia. Kita nggak bisa langsung pakai bahasa Inggris. Kalau saya sih jangan ditanya. Saya biasa pakai bahasa Inggris ya di sini ya. Iya, Sorry ya, agak sombong dikit ya. Sorry ya. Gak apa-apa kan Mbak Ayu ya. Apa boleh Bu? Nah, di sini. Nah, untuk adik-adik D1, D3 itu sama. Cara kerja saya sama di situ. Mereka juga saya ajarkan bagaimana nulisnya. Iya, Di berarti sini. pakai bahasa Indonesia Pakai bahasa Indonesia ya, terlebih Bu, ya? dahulu diperbaiki tata bahasa dalam bahasa Indonesia dulu, baru nanti akan saya bantu mereka untuk bagaimana tuh caranya itu mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke. Nah, di sini. Ini sedikit wawasan juga ya buat teman-teman, apalagi yang ini khususnya buat mahasiswa dari Polindo juga. Karena memang untuk di Polindo juga ini kan juga semesternya udah akhir, udah Betul waktunya sekali. mengerjakan yang namanya tugas Betul sekali. akhir. Jadi ini juga wawasan juga buat teman-teman semuanya. Betul sekali, betul. Nah, sekali. karena memang untuk di Polindo sendiri adalah menyiapkan profesional muda yang kompeten, Bu. Betul, Jadi ya, memang kompetennya ini salah itu yang- satunya untuk skill yang nantinya Betul. didapatkan itu Betul adalah sekali, Mbak salah Ayu. satunya ada bahasa Inggris. Betul sekali, Mbak Ayu. Nah, jadi buat teman-teman nantinya jangan takut untuk belajar bahasa Inggris. Iya, Karena betul memang sekali. nanti teman-teman semuanya itu adalah akan mengikuti mimpinya masing-masing. Betul sekali. Siapa tahu nanti saya benci bahasa Inggris, toh taunya guru bahasa Inggris kayak gitu. biasanya benci itu jadi cinta loh ya. Nah, Jangan terlalu benci ya di sini ya. Jadi takutnya nanti seperti itu malahan. Jadi Benar. ayolah kita bersaing, kita berubah, Benar, kita benar sekali. asah kemampuan kita, Betul terutama buat sekali. teman-teman yang memang pinginnya pembelajarannya langsung praktek. Disinilah tempatnya di Kampus Betul Polindo sekali, Madiun, betul saya Ibu. jamin 100% di sini lebih banyak prakteknya daripada Betul. daripada Dan teorinya. teorinya. Teori itu apa ya, bisa dipelajari sambil jalan. Iya. Percaya saya, just believe me. Oke. Nah, mungkin itu salah satu motivasi juga ya Bu buat Benar teman-teman sekali. semuanya. Iya, Nah, benar. terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ya Bu, kita punya jargon Bu. Jadi nanti kalau saya bilang Politeknik atau Polindo Madiun, nanti bilang sukses luar biasa kayak gitu ya Ibu ya. Siap. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman jangan lupa nanti silahkan lihat video kita yang lainnya. Bagaimana kemarin-kemarin itu kita sudah upload ya terkait kampus Polindo. Nah, disinilah juga ada motivasi dari ibu dosen kita yang Oke. nantinya kalau teman-teman nanti melanjutkan di kampus Polindo nanti akan ketemu sama Ibu Li. Iya, ketemu saya di sini ya. Jangan takut, jangan ragu. Kuliah di sini, menempuh ilmu di sini, saya jamin 100% Anda akan dapat, nggak hanya dapat hard skill, juga dapat soft skill. Artinya Oke. keterampilan secara nyata dan keterampilan secara tidak nyata. Iya. Itu. Oke, Saya nanti jamin perlu 100%. diingat ya teman-teman semuanya. Oke. Terima kasih kepada Ibu Li Sama-sama, Mbak Nurwaningsih. Ayu. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, Oke. sebentar. Iya. Ya, jargon saya dulu ya. Oke. Follow your dreams ya, istilahnya ikuti mimpi Anda. Mimpi Anda berawal dari keinginan. Keinginan di act atau diaksikan dalam motivasi. Follow your dream. Oke, follow your dreams. Oke. Siap, siap. Iya, sekarang
Nah, jadi untuk teman-teman nanti jangan lupa follow akun Polindonya Madiun juga buat tahu informasi terkait Polindo Madiun, karena di sini kakak ingatkan lagi kalau di kampus Polindo Madiun saat ini membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jadi buat teman-teman yang mau masuk di jalur Pites silakan langsung tinggal mengisi formulir di pmb.polindomadiun.com dan tinggal membayar pendaftarannya. Langsung resmi diterima, Bu. Oke. Oke, Bu. Oke, Bu. Kita praktekkan langsung ya, Bu. Oke, siap ini, siap 100%. Saya ingatkan satu kali lagi, jangan lupa nanti subscribe juga channelnya Polindo Madiun. Jangan lupa subscribe di channelnya Polindo Madiun. Oke, jangan lupa. Kalau lupa nanti Anda akan lupa terus. Oke, Bu. Polindo Madiun sukses luar biasa. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.